Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya teman-teman Kuba, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat untuk terus belajar. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi bab 3 tentang akhlak terpuji. Ya, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah kebiasaan, sikap, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik. Nah, di materi bab 3 ini akan kita bahas 4 perilaku atau 4 akhlak ya. Yang pertama yaitu santun dan menghargai teman. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, hormat dan patuh. Tapi untuk minggu ini kita bahas 2 sikap dulu ya, yaitu santun dan menghargai teman serta sikap jujur. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke bagian yang pertama ya. Santun dan menghargai teman. Nah, pengertian santun dan menghargai teman itu terbagi menjadi 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata santun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya halus dan baik, sedangkan menghargai artinya menghormati. Dan menurut istilah, sikap santun dan menghargai teman yaitu sikap yang penuh rasa belas kasih sayang dan menganggap penting orang lain, tidak merendahkan orang lain. Nah, sikap santun dan menghargai teman ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dan 11. Nah, pada ayat ini itu dijelaskan bahwa kita disuruh untuk tidak saling bertengkar dan tidak boleh menghina, karena perbuatan menghina akan membawa kita pada kehancuran. Next. Ya, di sini ada contoh perilaku santun dan menghargai teman. Contoh yang pertama yaitu bersikap baik terhadap teman. Nah, maksudnya bersikap baik itu kita tidak boleh memilih atau membeda-bedakan teman, tidak mengejek dan tidak menghinanya. Jadi ketika kita berteman itu kita harus berteman dengan siapapun, tidak membedakan agamanya, sukunya, ya. Jadi kita harus berteman tanpa membeda-bedakan teman. Sikap yang kedua yaitu bersikap jujur kepada teman. Nah, bersikap jujur di sini maksudnya kita tidak boleh berbohong. Yang ketiga yaitu menyapa jika bertemu. Nah, jika bertemu teman kita menyapa, mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, lalu menanyakan kabarnya, bagaimana kabarmu, seperti itu. Sikap yang keempat contohnya pandai bergaul dan tidak mengejek sesama teman. Yang kelima, bertutur kata yang baik, tidak melampiaskan amarah. Nah, bertutur kata yang baik itu maksudnya kita berbicara kepada teman itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, ya. Terus tidak mudah melampiaskan amarah. Ketika teman melakukan kesalahan, kita tidak langsung memarahinya, tapi boleh menegur dengan kata-kata yang baik dan sopan. Lalu yang keenam itu saling menghormati. Contoh yang ketujuh perilakunya yaitu menjenguk teman yang sakit. Jika teman kita sakit, kita menjenguknya, mendoakan supaya
dia cepat sembuh. Nah, yang ke-8, suka menolong dan murah senyum. Yang ke-9, ramah terhadap teman. Nah, ramahnya dalam hal apa? Contohnya seperti kita menyapa ketika bertemu, selalu memberikan senyum. Nah, itu juga termasuk sikap ramah terhadap teman. Yang ke-10, bersikap santun, terutama kepada yang lebih tua. Kan biasanya ketika berteman itu ada yang umurnya lebih tua dari kita, ada yang lebih muda dari kita. Nah, jika yang lebih tua dari kita harus menghormatinya. Yang lebih muda harus menyayanginya. Yang ke-10, menjaga hubungan baik dengan teman. Ya, menjaga hubungan baiknya itu dengan silaturahim, terus mendoakannya, itu termasuk salah satu menjaga hubungan baik dengan teman. Yang terakhir yaitu saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, jika temannya berbuat salah, kita menasihatinya dengan menggunakan kata-kata yang baik, ya, memberikan nasihat yang baik. Begitupun juga teman kita, jika kita melakukan kesalahan, mereka juga boleh memberikan nasihat yang baik kepada kita. Next, kita masuk ke part 2 atau bagian yang kedua, yaitu tentang sikap jujur. Nah, jujur, kata jujur berasal dari bahasa Arab shodiqun atau as-sidqu, yang artinya benar atau berkata benar. Sedangkan menurut istilah, jujur adalah mengatakan sesuatu dengan kenyataan atau apa adanya, sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nah, lawan dari jujur apa sih? Lawan dari jujur adalah bohong. Nah, sikap jujur ini merupakan salah satu sikap yang dicintai oleh Allah. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat jujur. Kenapa? Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Orang yang selalu jujur, itu dia akan selalu dalam perlindungan Allah. Nah, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat jujur. Terdapat di Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan atau memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang jujur. Nah, sikap jujur itu harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa contohnya? Yang pertama, jujur ketika ujian. Nah, ini penting nih. Kita harus terbiasa jujur dalam ujian, tidak boleh mencontek kepada teman atau ke dalam buku catatan. Karena Allah itu Maha melihat. Jadi kita harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jujur kepada orang tua. Nah, kita harus terbiasa berkata dan berperilaku jujur kepada orang tua. Dengan cara apa? Misalkan orang tua nanya, hari ini kamu sekolah nggak? Nah, kalau kita sekolah, kita jawab dengan jujur. Tapi kalau kita tidak sekolah, kita harus jawab juga dengan jujur. Tidak Bu atau tidak Pak, gitu. Contoh yang ketiga, yaitu jujur kepada teman. Contohnya jujur kepada teman, ketika kita bermain tidak boleh curang, ya, harus jujur agar temanmu senang kepada dirimu gitu. Oke. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk minggu ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan 2 sikap yang selanjutnya, yaitu sikap amanah atau perilaku amanah dan
perilaku hormat dan patuh. Ya, kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan milik ibu pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.